aritmatikanya. Jadi kemarin kita masuk ke deret aritmatika dulu, jadi harusnya sisipan dulu. Nggak apa-apa, nanti di catatannya sisipannya di bawahnya si deret, nggak masalah. Oke, kita bahas untuk sisipan. Jadi sisipan itu ya kata lainnya apa ya, nyisipin, menyisipkan lah bahasa Indonesia gitu misalnya. Menyisipkan satu suku ke dua bilangan real. Jadi misal nih, misal ada bilangan 8 di suku pertama sama bilangan 9, menyisipkan beberapa suku. Nah, ibu mau menyisipkan, kita sisipkan 5 suku misalkan. Nah, berarti ini kan si 8 kan suku pertama nih ya. Nah, 9-nya suku terakhir. Di tengah-tengahnya kita masukin 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. 5 suku ini nanti yang bakal kita masukkan ke sini. Ntar kita tentuin bedanya. Kan susah ya kalau nentuin beda dari ujung dari suku pertama sama suku ke terakhir. Nanti kita bisa menentukan bedanya dengan rumus si yang sisipan, yang kita ketahui sisipannya ada berapa. Rumusnya adalah Q dikurang P dibagi S plus 1. Nah, Q-nya itu kata lain dari suku terakhir. Kalau P itu kata lain dari suku pertama. Kalau kemarin kan suku pertama itu A ya. Sebenarnya nggak masalah sih, ini cuma simbol aja, kalau mau pakai A juga nggak masalah. Gitu. Nah, S-nya itu adalah sisipannya. Nah, sisipannya itu berapa suku yang disisipkannya? 5. Kalau 5 suku berarti di sini 5 tambah 1. Kalau 7 suku yang disisipin di tengah-tengah ini berarti 7 ditambah 1. Nah, kalau kita udah tahu si beda dari dari materi sisipan ini, baru kita bisa menentukan. Coba nanti tentuin, misalkan nih, kan ini masih kita nggak tahu ya suku kedua, suku ketiga, suku keempatnya berapa. Nanti kita bisa nentuin sendiri yang bolong-bolong ini. Misalkan kita pengen nentuin suku yang ada di sini, berarti ini suku keberapa? 2, 3, 4, berarti suku kelima. Kita tentuin lah pakai rumus ini, rumus yang UN kemarin. UN sama dengan, kalau kemarin kan A tambah N-1 dikali dengan B ya. Kalau di sini pakainya P. Tapi sama aja sih, dia tetap suku pertama. Nah, misal di sini nih, contoh ya, antara bilangan 8 dan 127. Berarti kan ibu punya bilangan 8 nih, suku pertama ya, A berarti, atau P sama si 127, berarti dia adalah si suku terakhir kan, Ki. Nih, disisipkan 6 bilangan. Nah, berarti di tengah-tengahnya kita masukin 6 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan kalian nggak tahu nih ini bilangan berapa aja, tapi kalian tahu kan di sini 6 bilangannya itu suku ini, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, 5, 6, 7 gitu ya. Ini suku pertama dan suku terakhirnya. Terus kalian disuruh menentukan beda dan suku ke 11-nya. Kita tentuin bedanya. Rumusnya adalah Q yaitu suku terakhir dikurangi P suku pertama dibagi sisipan ditambah dengan 1. Turunin suku terakhirnya siapa? 127 dikurangi suku pertamanya adalah 8 dibagi sisipannya tadi berapa? Disisipkan 6 bilangan ditambah dengan 1 sama dengan 127 dikurangi 8 adalah 119 dibagi 6 tambah 1 adalah 7. Maka bedanya adalah 119 dibagi 7 adalah 17. Berarti kita dapat bedanya adalah 17. Baru kita nentuin suku ke 11-nya. Berarti UN sama dengan P plus N-1 dikali dengan B. U11 berarti P-nya berapa suku pertamanya? 8 ditambah N-nya adalah, tadi kita nentuin berapa? Oh, suku 11. Berarti 11 dikurang 1 dikali B-nya adalah 17. Sama dengan 8 ditambah 11 kurang 1 berapa? 10 dikali 17. Ada penjumlahan sama perkalian. Apa dulu yang diselesaikan? Kalian dulu ya. Berarti 8 ditambah 10 kali 17 adalah 170. Tinggal dijumlahin deh. 8 tambah 170 adalah 170. Sebentar. 8 ditambah 170 adalah 178. Oke, berarti suku ke 11-nya kita dapat 178, bedanya adalah 17. Seperti itu. Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Ke
Kemarin kita udah belajar mengenai barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu kan kemarin pengoperasiannya itu ada penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai barisan geometri. Oh ya, kalau di barisan aritmatika ini Ibu ingatin lagi, kita ada yang namanya beda. Nah, tapi berbeda dengan si barisan geometri ini. Nanti kita akan membahasnya bukan beda lagi. Sebenarnya sama-sama selisih. Perbedaannya itu nanti kita bahas. Oke. Kalau misalkan di barisan geometri, di sini dijelasin penjelasan secara matematisnya itu suatu barisan yang setiap sukunya, jadi ada suku ke-1, suku kedua diperoleh dengan mengkalikan. Nah, berarti pengoperasiannya itu perkalian dan pembagian biasanya. Jadi setiap dari suku ke suku itu ada pengoperasian perkalian. Terus besar perkaliannya itu adalah tetap. Misal kalau dikali 2 dari suku pertama sampai ke suku terakhir itu terus-terusan akan dikali 2. Contoh, misal Ibu punya suku pertamanya 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, ini itu kan setiap tadi dibilangin nih diperoleh dengan mengkalikan. Kalau dilihat dari barisan geometri ini pengkaliannya berapa coba? 2 dikali berapa yang hasilnya menjadi 4 kali 2 ya. Dari sini juga sama, 4 kali berapa yang hasilnya 8 kali 2 lagi kan. 8 kali berapa yang hasilnya 16 kali 2 juga. 16 kali berapa yang hasilnya 32 kali 2 juga. Jadi pengkaliannya itu tetap, jadi terus menerus dikalinya sama 2, bilangan 2. Nah, pengkalian ini kalau di barisan kalau di barisan aritmatika itu kan disebutnya beda ya. Nah, kalau di geometri ini disebutnya adalah rasio. Rumusnya apa sih Bu kalau untuk di barisan geometri? Nah, rumusnya tersendiri itu kalau kalian mau mencari suku ke n atau suku ke berapa, rumusnya adalah A itu apa kemarin? A itu adalah suku pertama dikali dengan R itu apa? Rasio, nih rasionya 2 kan, pengkaliannya 2 pangkat n-1, n-nya itu yang dicarinya misalkan n ke berapa, misalnya kalau n-nya ke 5 berarti 5 dikurang 1. Oke, kita sekarang masuk ke contoh karena tadi Ibu udah jelasin bagaimana caranya udah jelasin pengertian tentang barisan geometri. Jadi kita punya contoh, tentukan suku pertama berarti A rasio sama suku ke-6 dari barisan, misalnya Ibu punya barisannya 1, 4, 16 sama 64. Nah, ini kan baru sukunya baru suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Kita pengen tahu suku ke-6-nya berapa. Caranya adalah kita cari dulu suku pertamanya, karena ini juga ditanyain. Berarti kalau suku pertama dia adalah A kan? Nah, suku pertamanya adalah 1. Cari rasionya, berarti U2 dibagi dengan U1, ini rumusnya. Suku keduanya adalah 4 dibagi suku pertamanya adalah 1. Berarti 4 bagi 1 adalah 4 karena bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ketemu deh rasionya 4, suku pertamanya adalah 1. Terus kita pengen nentuin suku ke-6, berarti UN sama dengan A kali R pangkat N-1 rumusnya. Pengen suku ke-6 berarti jadi U6 sama dengan A-nya berapa suku pertamanya? 1 dikali R-nya berapa? R-nya 4 pangkat N-nya berubah jadi 6 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 4 pangkat 6 kurang 1 berapa? 5 sama dengan 1 dikali 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali dapat 1024. Berarti 1 kali 1024 adalah ya 1024. Sehingga suku ke-6-nya berapa? Suku ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5-nya kosong, 6, 1024.